pesantren Tebu Ireng mencetak santri sejati, berilmu, berbudi pekerti, rela berkorban untuk ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di rumah masih senantiasa sehat. Dalam pertemuan kali ini kami akan membahas kaidah selanjutnya, melanjutkan kaidah yang kemarin. Kaidah hari ini adalah mengatakan al-aslu bara'atu dzimmah. Al-aslu bara'atu dzimmah. Asalnya sesuatu atau hukum asalnya manusia, bara'atu dzimmah, itu terbebas dari yang namanya tanggungan. Di sini ada dua contoh dalam kaidah ini. Contoh pertama adalah ikhtalafa fi qimatil mutlaf. Ketika ada percekcokan tentang selisih harga barang yang dirusakkan. Contohnya al-musta'ir. Rental itu banyak ya. Ketika ada rental, ada perpus, seseorang pinjam buku di perpus atau di rental mobil, maka nanti kita akan menggunakan kaidah al-aslu bara'atu dzimmah. Maksudnya gimana? Si penyewa dia akan dihukumi bara'atu dzimmah. Contoh kasusnya apa? Ketika meminjam buku di perpus, kemudian bukunya rusak. Si peminjam mengembalikan buku. Dia mengatakan, "Bu, saya kemarin minjam buku ini. Loh, kalau kok rusak bukunya? Ini bukunya sudah saya simpan, sudah saya jaga. Tapi ketika saya kembalikan kok rusak. Ini yang merusak bukan saya. Ini yang rusak mungkin karena rusaknya karena alam atau karena apa." Maka ketika dalam hal yang seperti ini, yang dimenangkan adalah ucapannya si penyewa. Dalam artian apa? Dalam artian si penyewa tidak mengganti rugi. Al-musta'ir. Contoh al-musta'ir banyak. Contohnya apa? Yang sifatnya musta'ir. Bakso. Orang jual bakso atau orang jual pangsit atau jual apalah, mereka itu meminjamkan mangkok. Dia meminjamkan mangkok kepada si pembeli. Kemudian lah kok mangkoknya pecah. Ketika mangkoknya pecah, maka yang mengganti adalah siapa? Si pembeli atau si penjual? Di sini yang mengganti adalah si penjual. Padahal yang memecahkan si musta'ir, si pembeli. Tapi yang mengganti adalah si penjual. Kenapa harus seperti itu? Karena al-aslu bara'atu dzimmah. Karena asalnya, hukum asal si pembeli ini terbebas dari yang namanya tanggungan. Tanggungan apa? Mengganti barang yang pecah. Nah, itu kan yang memecahkan si pembeli. Seharusnya si pembeli yang mengganti. Tidak. Kenapa kok tidak? Itu jika merusakkannya tanpa sengaja. Beda kalau beli bakso kemudian mangkoknya dibanting, beda kalau itu mengganti. Yang mengganti adalah si pembeli. Tapi kalau pecahnya karena pecah sendiri atau kesenggol, tanpa sengaja kesenggol, jatuh, maka yang berhak mengganti adalah si penjual. Penjual harus mengganti dengan bakso yang baru. Contoh yang selain bakso banyak. Bisa bakso, bisa pangsit, dan semuanya. Yang menggunakan sistem pinjam. Karena kamu beli bakso, nggak beli mangkoknya. Kemudian sini al-aslu bara'atu dzimmah. Contohnya lagi adalah al-ghosib. Orang yang gosop sama kayak orang yang meminjam seperti tadi. Cuma bedanya apa? Orang yang menggosop ini dia dalam posisi lemah. Yang dikuatkan adalah si pemilik harta. Al-aslu bara'atu dzimmah. Kemudian yang contoh yang kedua, tawajjud al-yamin alal mudda'i. Ketika ada orang yang penuduh. Di sini ada dua gambaran, ada yang menuduh dan ada yang dituduh. Menuduh itu harus punya bukti. Dituduh itu cukup dengan sumpah. Penuduh itu diperkuat dengan
bukti atau saksi yang dituduh, dia cukup diperkuat dengan sumpah. Cukup bersumpah, maka dia akan menang dengan sumpahnya tersebut. Kalau dia nggak mau bersumpah, kamu bersumpah, saya nggak mau bersumpah, tetap orang ini sudah dinyatakan menang. Selama si penuduh tidak bisa mendatangkan bukti. Karena apa? Bukti ini menjadi hukum dohir. Bukti ini akan menjadi hukum dohir. Lah, si tertuduh ketika nggak ada bukti, maka si tertuduh akan dikembalikan ke hukum asalnya dia. Hukum asalnya dia apa? Bara'atu dzimmah. Hukum asalnya dia itu terbebas dari yang namanya tanggungan. Maka hukum asal menang. Ketika lawan hukum ketika hukum asalnya menang. Karena nggak ada hukum dohir. Kalau ada hukum dohirnya, hukum dohir contohnya apa? Si penuduh punya bukti, maka si tertuduh kalah. Kamu habis mencuri ya? Mana buktinya? Ini uangnya ada gini. Maka si tertuduh kalah. Tapi selama nggak ada bukti, maka yang tertuduh cukup dengan mengatakan sumpah. Saya bersumpah saya tidak mengambil barang Anda. Maka kamu sudah menang. Ya. Itu contoh dari al-aslu bara'atu zimmah. Kemudian kaidah selanjutnya, al-qaidah at-tasiyah, al-aslu al-adam. Hukum asalnya itu, hukum asal adalah tiada. Hukum asal tiada. Gimana maksudnya hukum asal tiada? Sekarang di sini ada 3 contoh. Saya ambil contoh yang paling mudah, hukum asal. Hukum asal, izin. Yang paling mudah izin. Hukum izin. Ketika ada orang yang kabur, santri kabur atau siapapun kabur, narapidana kabur, keluar tanpa izin, kemudian ketangkap. Setelah ketangkap, ditanya sama bagian keamanan, kamu keluar sudah izin atau belum? Dia mengatakan, saya sudah izin. Mana suratnya? Nggak ada suratnya. Maka kamu kalah. Maka orang ini akan kalah. Kenapa kalah? Karena hukum asal surat itu tidak ada. Hukum asal izin itu tidak ada. Maka orang ini dalam kondisi lemah. Sama halnya SIM. Ketika ada operasi polisi melakukan razia. Kemudian seseorang ditangkap. Mana SIM kamu? SIM saya ketinggalan di rumah, Pak. Maka polisi akan mengambil kesimpulan al-aslu al-adam. Hukum SIM itu aslinya nggak ada. Kapan SIM itu ada? SIM itu ada ketika kamu sudah buat, jadi kamu bawa, kamu pegang, kemudian kamu ketangkap, kamu kasih bukti, ini loh SIM saya. Maka hukum dohir ini akan menang daripada hukum al-aslu al-adam. Selama kamu nggak bisa, selama orang tidak bisa mendatangkan SIM, maka polisi akan mengambil hukum al-aslu al-adam. Hukum asalnya SIM itu apa? Tidak ada. Sama kayak tadi, hukum asalnya izin itu apa? Tidak ada. Kemudian, atau hukum asalnya bayar utang. Utang ini sudah saya bayar atau belum ya? Nah, ketika ada seorang alumni kembali ke pondok, kembali ke sekolahan, kemudian si alumni ini ke kantin dan teringat masa-masa lalu. Ketika dia melihat si bapak kantin, dia kaget. Saya dulu pernah utang sama bapak kantin ini. Sudah saya bayar atau belum? Nah, ini pertanyaan asik ini. Sudah saya bayar atau belum? Kalau kita belajar dari kaidah, maka hukumnya apa? Belum kamu bayar. Kamu harus bayar utang. Meskipun dulunya pernah kamu bayar. Tapi karena saat itu kamu ragu, sudah saya bayar atau belum? Maka al-aslu apa? Al-adam. Belum kamu bayar utangnya. Jadi gimana? Harus dibayar. Beda permasalahan ketika kamu mengatakan, saya dulu sepertinya saya pernah utang sama Pak Sauki. Sudah saya bayar atau belum? Kalau itu beda. Kalau contoh yang seperti ini, maka tidak usah dibayar. Karena apa? Karena kamu berlandaskan pada ragu. Yang harus dibayar adalah ketika contohnya, saya dulu pernah utang sama Pak Sauki. Sudah saya bayar atau belum? Maka belum. Tapi kalau pertanyaannya, saya dulu kayaknya pernah utang. Nah, kayaknya pernah hutang. Ini adalah kalimat yang ragu. Kalimat ragu ini tidak bisa mengalahkan yakin. Ya, al-aslu al-adam.
Contoh di sini adalah apa? Contoh dari kaidah al-aslu al-adam adalah syakka fi tarkil ma'mur bihi fi shalah. Ada orang ragu meninggalkan hal yang diperintah ketika sholat, maka dia dihukumi sujud sahwi. Atau dia melakukan perbuatan yang dilarang ketika sholat, maka dia tidak usah sujud sahwi. Kenapa? Li'anal asal al-adam. Gini gambarannya. Kalau ada orang gerak dalam sholat, itu gatel. Ketika gatel, tangannya menggaruk-garuk. Kemudian orang ini ragu, gerakan saya ini 3 atau 2. Maka dihukumi 2, bukan 3. Kenapa kok 3? Kenapa? Al-aslu adamul fi'il. Atau saya tadi ketika sholat gerak berapa kali ya? Apakah saya ini melakukan hal yang membatalkan sholat? Tidak. Karena apa? Al-asl al-adam. Hukum asalnya apa? Tidak melakukan perbuatan yang membatalkan sholat. Ya. Di sini apa? Ragu meninggalkan hal yang diperintahkan dalam sholat. Hal yang diperintahkan dalam sholat. Contohnya takbir, baca al-fatihah, berdiri, sujud, rukuk, atau dalam artian rukun sholat, atau af'alu sholat, atau hayatu sholat. Kalau ini diragukan, maka orang ini harus sujud sahwi. Kalau melakukan hal yang dilarang seperti gerakan 3 kali, kemudian dia ragu, maka tidak usah sujud sahwi. Li'anal al-asl al-adam. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.